warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 7 Jakarta. Di sini saya akan melakukan seminar ya, atau kelas parenting lah untuk para orang tua. Nah, seperti apa? Ikuti terus loh ya dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Sekarang saya tanya, sampai usia anak ibu dan bapak yang sekarang sekolah di sini, kira-kira dalam 1 tahun terakhir kapan bapak ibu dalam 1 tahun terakhir ini memeluk dia? Udah nggak ingat? Nah, bapak ibu, anak umur berapapun senang dipeluk. Kalau anak bapak ibu bandel, bagi bapak ibu nggak nurut, bermasalah karena kurang dipeluk. Nurutnya anak tuh gampang, sentuhan kulit dengan kulit kita. Kenapa anak SD, TK yang lucu dan imut itu dekat banget sama kita? Karena kita sering meluk dan nyium dia. Ketika dia berusia 13-15, bapak ibu juga jadi nggak meluk, dengan pikiran bahwa udah gede dan adiknya aja dia udah nggak lucu. Padahal dia manusia yang butuh pelukan. Kalau ibu bapak nggak mau, dia nggak mau dipeluk, atau ibu bapak nggak mau meluk dia, setidaknya saat dia tidur, peluk aja, sentuh. Dan kalau ngajak ngomong anak, tinggalkan semua. Kalau dia mau cerita, tinggalin tuh semua handphone apa. Jangan gini, mah aku mau cerita, cerita aja. Siapa juga yang mau digituin? Taruh, lalu bilang, oh kamu cerita sama mama apa? Tatap matanya, ya, jadi kontak mata ketemu, pegang tangannya, ngobrol dekat gitu. Itu yang harusnya dilakukan. Kalau anak bapak ibu aja nggak mau curhat sama bapak ibu, ya wajar kalau dia menemukan jalan yang salah. Karena kita tuh sebenarnya bisa mengontrol dia dengan cara kita, tapi jadi temen. Sebenarnya era sekarang tuh era bapak ibu menjadi kawannya. Nah ini gini, udah nggak mau meluk, terus kamu bau banget ke sana gitu. Nah, gimana, sakit hati? Padahal bau itu karena hormon dia berubah. Jadi kalau itu ya bau nggak apa-apa gitu. Tapi bukan berarti bahwa tadi Tuhan ngasih jarak tuh, kalau dia mendekat ke kita, dekat, maka kita sambut. Sekarang tuh masa anak ibu biarlah menemukan teman, tapi bapak ibunya terbuka, mencoba memahami dia. Jadi misalnya nih pulang sekolah, lagi ujian nih, gimana tadi, gampang apa enggak gitu. Jawabnya dia cuma pendek, enggak. Iya kan? Dia futsal, terus pertanyaannya, menang apa kalah? Udah kan, menang udah. Pertanyaannya dibalik, jangan nanyanya yang jawabannya pendek. Habis bu, dia kalau saya ajak ngomong jawabnya pendek-pendek. Pertanyaan bapak ibu pendek-pendek jawabannya memang. Yang ditanya adalah ujian. Weh, tadi gimana tuh ujian kamu? Ada nggak soal yang unik? Atau itu soal tuh gampang banget atau paling susah? Kan nanti dia mikir, ada sih, tentang apa? Kan panjang tuh jadinya. Atau futsal. Gimana pertandingan futsalnya? Lawan kamu seru nggak? Siapa tuh yang paling asik? Ada yang ganteng nggak gitu? Nah, itu hal-hal yang penting. Jadi dia tuh akan mikir, jawab agak panjang. Kalau bapak ibu pertanyaan memang jawabannya ya atau tidak, ya wajar dong dia jawabnya pendek-pendek. Anak-anak yang menarik diri dari pergaulan, anak-anak yang tidak, ya memang takut, penuh kecemasan, itu ya, itu anak-anak yang seperti itu. Sementara anak pembuli adalah anak-anak yang dibesarkan dengan kekerasan. Kalau salah dipukul, kalau melakukan tindakan tidak tepat kita maki-maki, kita caci, maka dia akan belajar nyontoh kita. Ketika dia mendapatkan teman di sekolah, dia itu akan melampiaskan rasa sakit yang tadi dipukul dan dimaki-maki oleh ayah ibunya kepada anak lain yang lebih lemah dari dirinya. Jadi kalau anak bapak ibu menjadi anak yang takut, nggak percaya diri ketika di sekolah, karena kita membesarkannya dengan apa? Ya tadi, pertolongan kita selalu datang. Ya, jadi itu akan jadi korban kasus yang sekarang lagi marak nih ya, menimpa anak kita. Itu sebenarnya tidak mungkin dadakan. Jadi misalnya gini ya, oh itu dia kasus yang terakhir misalnya. Oh itu sempat berselisih paham di lantai 1 dengan temannya.
dorong-dorongan, kemudian dia dimarahin. Gara-gara itu dia nggak mungkin. Karena diri itu tidak pernah punya faktor tunggal dan tidak pernah terjadi dadakan. Nih misalnya kita lagi itu, udah aja, nggak mungkin. Diri itu pada fase di mana orang tuh udah lama mengalami perasaan-perasaan yang memang membuat dia tuh stres. Lalu stres ini nggak pernah diobatin, meningkatlah menjadi depresi. Depresi itu ada tingkatannya, tapi kalau anak sudah mulai depresi, dia bisa melakukan dua hal. Satu, menyakiti orang lain. Kedua, menyakiti dirinya sendiri. Menyakiti orang lain itu bisa saja kucing kesayangannya yang dia sayang-sayang tiba-tiba disiksa. Itu dia udah depresi itu. Lalu dia selalu jerit-jerit di kamar seolah-olah kedatangan makhluk halus. Nanti ibu jangan salah paham, oh ternyata anak saya pas umur segini diberi kemampuan melihat makhluk halus. Belum tentu. Itu stres Bapak Ibu ya. Jadi terus anak yang tiba-tiba kesurupan bareng, wah langsung ini. Belum tentu. Kesurupan bareng itu karena menular. Jadi rasa marah, kecewa, sedih, amarah itu tuh nular. Jadi kalau dalam satu kelas tiba-tiba ngelihat anak, kan yang lain takut, nular kan langsung. Dia bisa jadi ikut berteriak. Jadi bukan berarti bahwa itu, wah ini ternyata anak saya diberi kemampuan oleh Tuhan melihat makhluk halus. Belum tentu. Karena salah satu orang yang mengalami depresi itu halu, seperti melihat makhluk halus. Jadi kalau kayak gitu ibu harus mencari bantuan kepada profesional ya. Dan di DKI Jakarta ini gratis. Kalau mau mencari bantuan profesional seperti psikolog, di sini ada pusat PPA, perlindungan perempuan dan anak. Ibu dan bapak bisa memanfaatkan itu tanpa biaya. Mengenali ciri gangguan mental, misalnya perubahan jadwal tidur dan makan. Dia nggak bisa tidur kalau malam, berarti dia cemas, dia takut. Bangun kesiangan, otomatis datang terlambat ke sekolah. Jadi sekolah juga kalau anak-anak yang terlambat itu udah pasti anak bermasalah. Bermasalahnya adalah pada kondisi kejiwaan biasanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang pertama harus kita kenali adalah ada perubahan pola tidur enggak? Pola makan enggak? Biasa suka ini kok dia enggak ya? Ini biasa makanan kesukaan dia, kenapa dia enggak makan? Itu dia punya masalah. Kemudian moodnya naik turun, mudah marah, sensitif. Tiba-tiba adiknya dimarahin, kita ngomong apa dia langsung nyolot gitulah kira-kira. Itu berarti dia sedang punya masalah mental. Lalu perlahan-lahan dia menarik diri dari pergaulan, ini biasa udah lama nih. Nah itu tadi anak itu jadi supaya tidak percaya diri, lalu dia akan bersikap apatis dari hal-hal yang sebelumnya dia suka. Misalnya, dia tuh dulu kalau dia suka nyanyi. Kalau di kamar mandi, lagi mandi, nyanyinya itu bisa satu album gitulah ya. Tiba-tiba, nih anak kita nggak nyanyi, padahal dia lagi mandi. Loh kok dia nggak nyanyi ya? Kalau nggak nyanyinya hari itu aja nggak apa-apa. Pas ibu perhatiin, 1 minggu sudah anak saya nggak nyanyi ketika mandi. Berarti dia punya masalah. Gitu ya. Nah lalu terjadi gangguan berpikir, konsentrasi, daya ingat misalnya. Nah ini paling gampang gurunya akan tahu, kok dia nilainya turun ya? Nah jadi jangan nuduh-nuduh juga. Nah ini game ya kamu ya? Ini main mulu ya gitu, basketan melulu sih. Atau misalnya futsal melulu gitu. Nah kita nuduh, tapi kita tuh nggak menyelesaikan masalahnya dia. Lah dia sekarang gini ya, dia punya masalah. Terus kita bilang, kenapa nilai kamu nih sekarang jelek-jelek nih? Nih rapot bayangan abis diambil ternyata nilai kamu jelek-jelek. Makanya udah jangan main terus sama teman-teman yang itu. Nah terus udah mulai besok adalah kursus aja les matematika misalnya. Ibu tuh dia nggak suka, dia nilai jelek matematika, bisa jadi dia nggak suka matematika. Untuk sesuatu yang nggak suka malah disuruh mendalami, rasanya gimana? Stres. Udah ibu bayar, gurunya mahal, bikin stres anak. Apa gunanya? Kenapa nggak nyelesain? Ada apa dengan dirinya? Ajak ngomong. Kalau sampai ibu dan bapak nggak bisa ngomong sama anak-anak, ya bermasalah berarti bapak ibunya. Wajar nggak anaknya marah sama ibu? Jadi, kalau kayak gitu dialog bu, pak.
Kamu sekarang mau bagaimana rencananya? Apa yang mau kamu lakukan? Nah, di situ kita kan jadi saling ngobrol. Nanti kita bisa kasih pandangan. Lah kalau kamu ini nanti kira-kira dampaknya begini nggak? Kan bisa saling dialog. Kita sering tidak menyelesaikan masalah dengan dialog, mulutnya ngomel duluan. Ini analogi yang mungkin sering kita alami. Orang Indonesia itu anak pertama harus ngelindungin adik-adiknya. Sedih banget jadi anak pertama. Nah, lalu jadi anak pertama ini punya adik-adik. Diapain juga dia ngalah. Itu yang kita tanamkan. Padahal anak pertama juga manusia yang butuh kasih sayang dan butuh keadilan. Kita kerap kali kalau adiknya kenapa-napa, ya ini kamu nih nggak bisa jagain. Apalagi kalau kakaknya yang mukul, tambah lagi pukul lah si kakak. Nah itu yang sering kita lakukan. Saya contohin, ada seorang anak nih, dia kakaknya lagi bikin PR, adiknya ngajak main berkali-kali nih si adik. Iya nanti kak kerjain PR dulu. Ini deh nanti apa kakak kerjain PR dulu. Adiknya bolak-balik, kak udah belum. Adiknya gangguin, kakaknya masih sabar. Sampai adiknya yang malah nggak sabar. Adiknya ambil gelasnya dia, lalu gelas yang berisi air disiram ke kertas kakaknya yang mau selesai sedikit lagi. Dan lunturlah itu sama itu. Marahlah si kakak, berdiri tonjok si adik karena dalam kemarahan ditonjok jatuh kan. Udah ditonjok jatuh nangis kejar. Papa mama yang tidak melihat kasus itu langsung lari. Kenapa adik? Yang semuanya diributin adiknya. Dua-duanya kenapa adik? Dipukul kakak. Sampai bener kak kamu mukul? Ya kakaknya masih ngangguk. Nah lalu di situ papahnya berdiri tampar si kakak. Ibunya langsung meluk si adik dan ya, padahal adik kan punya salah. Harusnya kalau kayak gitu seemosi-emosinya kita, yang kita tanya adalah kejadiannya dulu. Guru-guru juga kadang-kadang nggak ngelakuin itu mungkin karena dulu waktu dididik juga mengalami hal yang sama. Kita itu kan melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman ya. Nah, si kakak ini kan harusnya bisa kita tanya gini. Oh iya betul kak kamu mukul ya. Kenapa kamu mukul adik? Karena ya barulah dia cerita. Aku ngerjain tugas, aku udah bilang nanti sekarang adik malah siram air. Sobeklah bukuku, semua tugas berantakan. Kan kita harusnya punya empati dong sama si kakak. Kalau udah mendengar cerita yang sebenarnya. Berikutnya kita tanya pada adik, adik kenapa kamu ngelakuin itu? Kakak nggak mau diajak-ajak main. Nah disitulah edukasi kepada adik, bentuk empati dan kompromi harus dibangun. Adik nggak boleh kayak gitu. Lalu kita cerita, habis itu kita pikirkan gimana kakaknya mengerjakan tugas setelah dibasahin tuh. Nah disitulah peran orang tua. Nah kalau kita main tabok aja, seolah kakaknya yang selalu salah, lama-lama kakak itu akan membenci adiknya. Jadi adik kakak yang tidak rukun ketika dia dewasa karena perlakuan-perlakuan seperti itu. Jadi nanti bapak ibu juga dibenci oleh anaknya. Kita kadang gagal, harus bangkit lagi. Kadang gagalnya lebih banyak daripada suksesnya. Tapi itulah hidup. Di situ kamu akan belajar tentang tadi makna diri kita sendiri. Nah jadi anak yang kekecewaan itu ya kita dampingin, nggak apa-apa, masih ada kesempatan, kamu masih muda gitu. Nah lalu memiliki hubungannya lebih sehat dengan keluarga dan teman. Jadi kalau ibu aja, kalau anak ibu aja, ayo salaman sama mamahnya, salamannya tidak sungguh-sungguh atau terpaksa itu kelihatan loh. Tapi anak yang dekat biasanya nggak sekedar salaman, maaf ya, abis itu meluk, pasti. Itu tanda sehat secara mental. Anak-anak yang sehat mental itu pasti dekat dengan kita sebagai ayah ibunya. Anak saya itu udah nikah yang pertama, yang kedua juga udah punya cucu saya malah. Tapi kalau ketemu saya masih ngelendot, masih nempel gitu. Ya begitulah anak. Seumur berapapun akan. Jadi kalau kita dekat dengan dia sampai tua pun, jadi akan dekat sama kita. Kalau kemudian terjadi kekerasan terus-menerus dan ada bukti-bukti lebam dan lain-lain, maka dinas PPA pun berhak melaporkan kepada pihak kepolisian. Itu kena KDRT, ada undang-undangnya.
plus Undang-Undang Perlindungan Anak. Ingat ya Bapak Ibu, kekerasan terhadap anak di pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau pelakunya adalah orang terdekat korban seperti orang tua, hukumannya lebih berat, sepertiga. Jadi kenapa negara begitu itu? Karena anak nggak mungkin ngelaporin orang tuanya ke polisi. Bapak Ibu mendisiplinkan dengan kekerasan terus-menerus tidak akan membuat efek jera dan tidak akan mengubah anak. Yang ada adalah anak terus sakit hati, terluka. Nanti kalau dia punya anak, dia akan melakukan hal yang sama kepada cucu kita. Akhirnya kekerasannya nggak putus-putus. Pada dampak kekerasan, kan cuma saya sentil, kan cuma saya jewer. Sentil dan jewer itu di kepala. Jadi ketika saraf-saraf kalimat dijewer dan disentil, maka rusaklah beberapa saraf. Ini ke otak. Makanya kalau anak Bapak Ibu pas sekolah lemot, ya bisa jadi kita sering memukul kepalanya dia, menyentil dia, menjewer dia. Itu dampak pada anak-anak kita. Jadi jangan Bapak Ibu pikir bahwa pendisiplinan dengan kekerasan, dulu saya aja dulu orang tua saya kekerasan kok sama saya. Misalnya ibu bilang gitu, saya ini kalau ngadu ke guru saya ngelakuin kekerasan, terus saya ngadu ke orang tua saya bahwa saya digituin sama guru, orang tua saya malah nabok saya gitu kan. Orang dulu kan belum ada Undang-Undang Perlindungan Anak, belum ada Undang-Undang KDRT, dan belum ada riset yang membuktikan bahwa kekerasan tidak pernah berdampak baik pada anak-anak kita. Jadi ini kita harus ubah. Demi siapa? Ya demi kepentingan terbaik bagi anak-anak kita. Jadi anak yang baik kayak penurut itu sebenarnya kita yang ngebentuk. Tinggal kalau dia kondisinya sekarang udah begini, perbaiki. Jangan makin diperburuk. Makin diperburuk nanti ibu bapak juga yang susah ke depannya. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau mau tanya jawab silahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita memang waktunya ini dibatasi. Tapi dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin berinteraksi, bertanya langsung Bapak dan Ibu. Adakah dari Bapak dan Ibu yang ingin sharing, yang ingin bertanya, mungkin keluh kesah Bapak dan Ibu terkait dengan putra-putrinya di rumah yang sampai sekarang dibiarkan aja, nggak selesai. Udah dibiarin aja deh, kalau ditanya anaknya malah marah, yang ada saya emosi gitu ya Bapak Ibu. Saya Ibu Sulastri dari Wali Murid Faiz Galisandrio kelas 9F. Mungkin pertanyaan saya, mohon maaf sebelumnya melenceng dari tema hari ini. Maaf Ibu Retno, yang mau saya tanyakan, gimana kita mengatasi kecemburuan anak antara kakak dan adik? Kebetulan ini yang sedang saya hadapi berapa 2 bulan belakangan ini gitu. Adiknya ini merasa dia tidak mungkin diutamakan mungkin ya, karena kan kakaknya jauh gitu loh. Jadi dia merasa itu ya udah masnya aja dulu, ya udah abang aja dulu tuh. Saya merasa udah dialog komunikasi, tapi kayak masih ngasih waktu sekian ya bun gitu loh, hari ini ya bun gitu. Gimana cara menjelaskan dan mengatasi anak yang cemburu ya Bu? Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Feli, wali murid dari Moira kelas 7C. Yang ingin saya tanyakan gini Bu, kebetulan anak saya dua-duanya ada yang alumni sini. Jadi gini, yang paling besar itu kakaknya, dia kalau dibilang pendiam enggak ya Bu, gitu. Maksud saya gini, dia udah sekarang SMA, tapi tidak mau keluar atau bermain sama teman-temannya. Saya udah bilang, cobalah Kak main gitu sama teman-temannya, maksudnya biar gak kuper atau apa. Tapi memang dianya tidak mau. Tapi kalau ada misalnya tugas kelompok atau misal di sekolahan, dia main semua sama teman-temannya, atau sama kayak kelompok udah semua main sama kelompok itu, tidak milih-milih gitu. Tapi kalau ya itu, kalau misalnya kayak kita pengen ya anaknya bergaul lah gitu, biar tahu, biar apa, tapi dia nggak mau, bunda nggak mau keluar atau main ya gitu gitu loh Bu. Maksudnya itu apa memang
apa sih, ada bukan gangguan ya atau apa gitu, apa emang anaknya cenderung pendiam atau introvert. Kalau introvert nggak juga gitu, karena dia juga sama teman-temannya bergaul, ngobrol, bercanda gitu kalau di sekolahan gitu, tapi memang dia tidak mau aja kalau di luar waktu kayak misalnya hari libur atau apa gitu, teman-teman kan banyak kan main ya sama teman-temannya, pulang. Kalau dia nggak mau pulang ya pulang gitu, kalau libur ya udah nggak main, kalau tidak ada tugas, misalnya tugas yang harus diselesaikan, tugas sekolah gitu loh Bu. Gimana gitu ya. Mungkin ibu ingat-ingat lagi, apakah ibu memang memperlakukan dia berbeda, atau pernah nggak tercetus membandingkan, kamu nggak kayak kakakmu ya, atau kamu nggak kayak adikmu gitu. Nah, ketika orang dibandingkan itu memang biasanya dia nggak akan nerima gitu, dibanding-banding itu nggak nerima. Nah, itu juga bentuk sebenarnya pembulian kita kepada anak gitu. Karena biasanya berulang kan, bandinginnya berulang. Ya kayak di sekolahan tuh bisa jadi, tadi kan ibu bilang ada yang alumni gitu. Bisa jadi ini masih inget nih, kakaknya hebat banget, tercatat di situ. Lalu si gini, dulu kakak kamu pinter banget, nggak kayak kamu gitu. Itu juga udah bully itu jatuhnya gitu. Jadi membandingkan tuh nggak akan mau. Nah, saya nggak tahu bagaimana hubungan ibu sebelumnya dengan anak. Tapi kalau anak itu cemburu, nggak mungkin tiba-tiba cemburu. Pasti ada perlakuan panjang yang memang membedakan dirinya dengan sang kakak. Dia merasa si kakak itu diperlakukan lebih dari dirinya. Jadi dia nggak pernah ditanya maunya apa, dia nggak pernah ditanya. Jadi sebenarnya tinggal ibu balik. Jadi kalau dia bilang dia cemburu, dia misal, kamu kenapa? Jadi misalnya ada momentum yang menunjukkan dia itu cemburu, ibu langsung bertanya, memang kenapa Dek? Jangan-jangan mama salah ya sama kamu selama ini? Apa yang membuat Ade merasa dibegitukan? Pada mama nggak niat begitu. Coba, mari kita bicara. Ade juga harus kasih tahu mama biar mama berubah. Mama kan nggak tahu. Kalau nggak tahu nanti mama nggak berubah-berubah nyakitin kamu terus. Buat gitu Bu kalimatnya. Jangan, ayo cemburu. Ayo dah kita ngomong. Kenapa kamu cemburu? Kesannya kan, tapi katakan bahwa itu untuk diri kita. Jadi kalau kamu nggak pernah ngomong, mama jadi nggak tahu kesalahan mama. Maaf ya Dek, mama selama ini salah. Jadi katakan maaf dengan tulus, tapi ya pegang, misalnya menatap dia dengan kontak mata, lalu memegang dia dengan ketulusan kita ingin berubah. Coba tolong tunjukkan, jangan-jangan papa atau mama melakukan sesuatu yang nggak mama papa sadarin. Tolong kamu katakan, kalau kamu belum siap hari ini nggak apa-apa, mama akan tunggu. Tapi tolong mama dikasih tahu dan mama berharap berubah. Sekali lagi mama mohon maaf kalau kamu merasa mama bedakan. Gitu, itu penting Bu. Jadi jadi orang tua tuh jangan malu minta maaf. Karena kita kan bukan malaikat, kita pasti juga punya salah. Ya, dan anak-anak kita tuh bisa jadi memendam gitu. Gitu sih Bu kira-kira soal kecemburuan. Kan ibu baru mengira-ngira cemburu. Jangan-jangan bukan itu juga. Tapi dengan cara kita membuka diri, anak kita jadi mau gitu, berterus terang. Nanti cari mood yang pas. Ya, dia akan cari waktu yang tepat untuk bicara dengan kita. Gitu. Tapi ingatkan aja, misalnya sudah 2 minggu nih nggak ada perubahan. Adek, kapan mama diingetin? Kapan kita bisa bicara gitu. Tapi jangan maksa. Tapi begitulah meminta waktu dia. Jadi seperti kita yang butuh gitu. Gak apa-apa gitu sama anak sendiri kok. Dan itu kan mungkin kita punya salah gitu. Kita tidak menyadari. Oke gitu ya. Karena pikiran anak tuh beda sama pikiran kita. Jadi pahamilah gitu. Ibu tidak merasa dia nggak punya problem bergaul. Tapi dia lebih suka jadi anak rumahan kan gitu ya kira-kira. Yang pertama, apakah ketika dia jadi anak rumahan ada masalah? Kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, Bu, biarin aja. Ada masanya nanti dia cari teman. Jangan kita paksa. Itu satu. Belum tentu ada masalah kok. Yang kedua yang harus ibu lihat, kalau dia di kamar, laptop di kamar atau komputer di kamar, semua di kamar, betah di kamar, hati-hati. Belum tentu anak kita tidak baik-baik saja, belum tentu. Bisa jadi kecanduan gadget,
kecanduan game online, kecanduan pornografi, atau dia berteman sama orang-orang yang predator anak, yang kemudian anak kita bisa jadi korban kekerasan seksual secara daring. Jadi jangan dianggap ada baik-baik saja, tapi cek. Ibu bapak ini harusnya punya media sosial, berteman sama anak-anaknya. Kemarin mama lihat loh postingan kamu yang di itu. Menurut mama ya dek ya, tuh kok kayaknya kependekannya itu celana kamu posting tuh yang kamu posting itu. Menurut kamu itu kependekan gak sih? Ini menurut mama loh dek ya, tapi bisa jadi salah. Kan adanya si anak kita nggak ngerasa dia mikir kependekan ya, next time dia nggak akan ngelakuin. Jadi jangan reaktif saat itu juga. Nah anak ibu juga, kalau kita memang anak kita itu nggak, menurut kita kurang bergaulnya, itu ada masanya. Yang kedua adalah mungkin tanyakan hobinya bu. Hobinya dia itu sebenarnya apa? Ada anak yang memang senang ngedit, jadi dia itu hanya bisa bekerja sendiri tanpa tim. Ya nanti pekerjaan dia kelak arahnya ke sana, kuliah juga jadi arahnya ke sana. Jadi kita bisa menemukan oh kecenderungan dia gini. Atau misalnya dia hobinya apa? Ternyata dia baru bilang saya itu hobi fotografi. Oh kalau kamu hobi fotografi, gimana kalau masuk klub fotografi biar gaul bu? Kalau gaul sama teman frekuensi nyambung dari mana-mana kan bagus. Nah gitu bu kira-kira. Nggak usah khawatir kecuali anak ibu pakai narkoba, pakai tawuran itu. Kalau selama anak kita gitu, tapi tetap cek di kamar ngapain. Makanya komputer tuh bu, pak taruh di depan, di ruang tengah, jangan di kamar. Terus yang kedua, kalau anak kita masih umur segini bilang handphone bukan hadiah tapi dipinjemin. Ini punya mama papa, kami pinjamkan. Kalau dipinjamkan, satu nggak boleh di password. Kedua, mama papa mau ngelihat kapan aja boleh. Dan yang ketiga adalah mama papa mau ambil kapan aja, kalau kamu tidak bisa mengurusnya boleh. Begitu caranya. Jangan kasih hadiah. Milikku kan kalau hadiah. Di password. Dia kok tuh di password ya punya aku, suka-suka aku. Nah, bisa begitu. Jadi tekankan saat mau kasih handphone ke anak, ini bukan hadiah. Ini milik mama papa, tapi mama papa pinjamkan buat kamu. Sepanjang kamu masih mama beliin pulsa, masih itu ya mama boleh melakukan pengecekan gitu. Tapi dengan bercanda, aturan main itu namanya. Bukan mama papa, kamu bebas bikin, tapi kan bebasnya sesuai aturan. Mama papa punya hak untuk melakukan pengawasan karena mama papa sayang sama kamu. Gitu caranya. Ya, mudah-mudahan ibu bapak sekalian bisa memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya. Pesan saya, peluk anaknya. Kalau ibu bapak memang nih anak nggak mau dipeluk atau ibu bapak malu meluk dia, kalau lagi tidur peluklah. Ada anak yang menolak kita peluk. Pelukan itu akan menghasilkan namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu akan membuat anak-anak kita tadi stresnya berkurang, biar dia lebih mudah kita didik dan lebih mudah kita rangkul gitu ya, ibu bapak gitu ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat ya. Anak-anak kita itu adalah aset kita untuk juga masa depan ketika kita di akhirat. Jadi dekatlah dengan mereka, bimbing mereka menjadi orang yang baik ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sedikit pencerahannya ya? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Retno yang sudah mau bersama kita pada kegiatan kita hari ini. Ini ada sedikit Bapak dan Ibu. Tadi kena banget tuh, terutama ya bagaimana seorang kita ibu masih melayani anak itu. Beresin kamar. Saat ini lebih parah bu. Kenapa? Saya masih lihat setiap pagi saya di depan. Anaknya yang ketinggalan tugas masih, anaknya nunggu di depan, ibu bapak masih nganterin. Ya, nah itu bahkan sampai sarapan tetap ketinggalan tadi ibu gitu. Nah itu harus dikurangi bapak ibu. Tapi alhamdulillah sedikit sekarang sudah mulai berkurang. Di awal ibu, masya Allah hampir semuanya ketinggalan tugas, orang tuanya nganterin, tapi itu adalah satu bentuk perhatian yang ternyata ya jangan terlalu sering ya bu ya, karena membuat anak menjadi tidak mandiri. Terima kasih Bu Retno pencerahan ini, semoga bermanfaat. Bersyukur Bapak Ibu yang sudah bisa datang, terima kasih, alhamdulillah
sudah memenuhi undangan. Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang terpilih. Karena sebenarnya pengennya semua Bapak Ibu, ya pengennya semua nih. Cuma karena nggak punya tempat, saya nggak tega kalau Bapak Ibu kayak anak-anak duduk di bawah lesehan, panas-panas gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti ini akan bergilir mungkin Bapak Ibu. Oke ya, demikian ya acara kelas parenting ini selesai. Tadi tampak orang tua juga sangat antusias, banyak pertanyaan dan kayaknya banyak juga yang menyadari mungkin ada kekeliruan dalam melakukan pengasuhan ya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih.